itu tuh hanya itu kelepasan ngelakuin kekerasan ke anaknya gak sih? Nah, jadi nama pelakunya itu ada bugil nih, umur 37 tahun. Nah, aku dengar katanya nih beliau emang kesel gitu gara-gara anaknya ini nyupi duitnya dia sebesar 450.000. Ya, I mean emang gede sih ya nominalnya. Jadi aku ngerti kenapa dia bisa anaknya bisa segitu. Iya sih, pasti kesel. Aku juga, aku ngerti kayak betapa ya sulit ya nyari uang 450. Apalagi gak maksud ya pekerjaan itu kan ngamen susah gitu kan. Jadi untuk pemarah tuh wajar, tapi nggak sampai kelepasan untuk ngelakuin kekerasan ke anak kandungnya gitu ya, kan. gitu ya. Maksudnya ya anak sendiri gitu loh, bisa-bisanya ya gitu. Nah, dia aku bilang ini cara ayahnya nyiksa anaknya itu, jadi dua anaknya ini ditarik nih sama ayahnya ke dalam kamar kan. Ya. Nah, di situ mereka dipukulin dan ditendangin gitu kan, kayak ini bisa tega banget gitu. Ya Allah, bisa tega ya. Terus kalau nggak salah tuh ya aku lihat di berita waktu itu yang si ayah itu kan kelepasan ke dua anaknya. Yang satu tuh laki, umurnya 12 tahun, dan yang satu tuh perempuan, umurnya tuh sekitar 10 tahun. Nah, setelah kejadian kekerasan itu si si anak itu mendapatkan lebam di tubuhnya. Iya, anak cowoknya ya. Terus kalau perempuannya ya sayangnya nggak diselamatkan. Iya. Aku dengar sih emang anak perempuannya ini udah dikubur kemarin tanggal 7 Februari tuh. Miris banget ya, padahal ya itu kejadiannya emang nggak mungkin ya, mungkin nggak sengaja, karena katanya kan si ayahnya itu ngamen sehari. Iya Kan, terus yang besoknya itu dia ngajarin anaknya itu kan. Iya, ngajakin anaknya baca gitu. Jadi meskipun anak-anaknya emang gak disekolahin, tapi bapaknya ini tetap berusaha. Iya, tetap bertanggung jawab Iya, kan. jadi ya gimana ya, aku mau bilang jahat tapi ya emang jahat tapi nggak bisa jadi jahat gitu loh. Karena dia udah ngelakuin ya, walaupun gak sekolah ya ngelakuin kewajibannya sebagai orang tua gitu kan, untuk mendidik anaknya gitu kan. ya kasihan sih. Nah, oke. Jadi oke lah, dia melakukan nih pekerjaannya dia sebagai orang tua, melakukan kewajibannya ya, maksudnya ngajarin anaknya segala macam. Tapi kok dia bisa tega sih? Ya, anaknya sampai meninggal gitu loh, kok bisa tega melakukan hal tersebut? Gitu tuh gimana sih? Kalau menurut aku tuh ya, itu tuh nggak karena lingkungan pekerjaan juga gak sih? Oh, Ya ini ya, kalau pekerjaan pengamen itu memang berat, memang sulit untuk cari uang. Jadi mungkin itu salah satu alasannya. Terus bisa aja jadi lebih baik kalau misalnya dia dapat pekerjaan yang lebih oke gitu, yang bisa memenuhi, dan dia nggak sampai semarah itu karena emang susah nyarinya tuh. Iya, maksudnya dia juga pengamen gitu ya, beliau kan pengamen. Susah, dan apalagi dibagi-bagiin buat dibagi-bagiin doang gitu kan uangnya tuh. Iya. Bukan buat beli apa kayak alat tulis apa gimana. Makanya itu apa sih, kayak si anaknya juga ngambilnya tuh bukan untuk yang lebih apa ya, Sesuatu hal yang lebih baik gitu ya. kayak makan juga gak perlu uang Gak sampai segitu. 450.000. Iya, terus kalau mau bagi temen juga gak harus 450 juga ngambilnya. Iya. Emang agak lain sebenarnya tapi ya. Nah, terus ada lagi faktor lain, kayak misalnya psikologi dia, kayak dia emosinya tuh kurang diatur gitu. Oh, iya. Ya kan, kalau misalnya dia semarah-marahnya ke anak sendiri, harusnya dia tuh ngejauh sebentar dari anak itu, jadi biar akal sehatnya balik lagi gitu kan. Iya, aku paham. Mungkin di situ udah gelap mata gitu ya, udah capek nih. Udah capek kerja, tapi hilang segitu. Apalagi untuk hal yang sepele gitu Iya, kan, kayak cuma cuma- sekedar aja. Iya, terus dikasihin, kayak mereka orang membutuhkan, tapi Iya. mereka ya itu dikasih-kasihin itu kayak
lebar jujur. Oh, oke. Paham deh. Ya makanya serba salah juga kan di sini. Iya, oke. Oh iya, terus apa lingkungan sekitar di sana tuh ngaruh gak sih ke ayah sama ke anaknya itu? Kalau menurut aku, ya pasti ngaruh nggak sih lingkungan pertemanan tuh? Kalau aku mau bahas dari sisi anak dulu ya. Iya. Ya kalau misalnya mungkin emang pertemanan dari si lingkungan anak-anaknya itu emang kurang baik ya. Mungkin emang mereka bisa jadi teman-temannya itu emang kayak kamu ngambil dong duit orang tua kamu, kita jajan bareng kayak gitu kan juga bisa ya. Iya sih, kayak mungkin anak itu kayak teman-teman itu kayak mempengaruhi anak-anak itu. Iya kan. Jadi kayak circle-nya itu kurang mendukung mungkin ya. Iya, jadi apalagi kan mereka nggak sekolah nih, nggak dapat edukasi yang baik kan. Iya. Ya, mungkin dia nggak ngerti juga mungkin mata uang atau bagaimana gitu kan. Kayak Tata keramanya juga pasti kan kurang pengajarannya. Iya, maksudnya ya orang tuanya emang ngajarin dia, cuma basic manner itu kan emang harus diajarin terus itu ya. Iya, dari ya setidaknya pertemanan tuh penting. Iya. Ya cari yang lebih baik gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau dari sisi orang tua ya gimana ya, mungkin balik lagi pekerjaannya dia emang nggak memuaskan gitu ya. Iya, pasti. Dan capek-capeknya diambil ya emosi. Ya aku paham lah, ya emang Iya. siapa yang gak emosi duitnya diambil padahal lu udah kerja nih susah-susah gitu. Hilang gitu aja, kayak apa yang dihasilin dia setelah berapa hari, padahal dia kerjanya juga nggak sering. Iya kan? Oh iya dia kan ini ya sehari ngamen sehari enggak ya. Iya. Nah, dia itu tuh Dia udah berusaha jadi orang tua yang ngajarin anaknya, cuman ya mungkin pengawasannya kurang dalam pertemanan si anak itu. iya ya, mantap. Nah tapi di kejadian itu tuh sebenarnya ibunya ada nggak sih? Aku nggak nemu sama sekali deh kabar tentang ibunya. Kalau aku tuh waktu itu kan search lagi di berita. Nah, sesuai di berita itu tuh si ibunya tuh ada di sini tuh ya, aku ceritain. Boleh. Kalau si ayah itu kan ini tuh ada ibunya, cuman ada dari istri pertama, cuman istri pertamanya itu udah cerai Iya. sama si ayah yang pengamen itu sih. Nah, terus si istri yang anak kandung itu tuh yang pertama itu tuh kan udah setelah cerai itu dia kerja di Arab katanya sebagai TKW. Iya. Iya. Nah, berarti kan hak asuhnya ada di si suaminya. Lalu si sesuai berita itu tuh si suaminya itu menikah lagi dan ya punya istri lagi kan berarti. Nah, Iya. berarti ada dia tuh katanya ngeliat kejadian itu cuman takut. Ngeliat tapi kok nggak diberhentiin sih? Ya mungkin karena emang takut, karena dia juga gak mau takut kena imbasnya, tapi harusnya tuh ya Ya jangan kalau takut. normalnya iya, maksudnya ya di sini tugas sang istri itu buat memadamkan api amarah suaminya nggak sih? Iya, terus sebagai penengah gitu, jadi harusnya tuh ada rasa simpati gitu ngelihat ada kekerasan di dalam rumahnya itu. Maksudnya ya anaknya sendiri gitu, tapi Iya. kenapa dia ikut takut ya? Walaupun bukan anak kandung tapi harusnya simpati gitu, merasa simpati ngelihatnya Anak aku juga gitu kan? Iya, jadi gara-gara itu konsekuensinya si ayah bisa ya itu Bisa pelepasan. Karena nggak ada yang sebenarnya di sini istrinya juga salah juga nggak sih? Dia ngeliat kejadian tersebut tapi nggak bantu buat ngelerain gitu. Iya, setidaknya ada satu orang dewasa yang masih gak kesulut amarah. Nah iya, buat nenangin si bapaknya ini ya. Iya. Iya, salah istrinya di situ sih. Tapi mungkin takut ya melihat suaminya yang Ya udah gelap mata kayak gitu. iya, tapi tetap salah, tetap takut. Di sini tuh Cuma rasa takutnya dia juga valid sebenarnya. ya kita juga pasti takut kalau ada yang kekerasan gitu. Tapi ya Sebaiknya Sebaiknya. kalau misalnya mempunyai hati itu bisa dibantu. seperti yang kita tahu kan
kekerasan terhadap anak itu kan berpotensi tinggi ya, karena anak itu cenderung rentan. Ya. Nah, pelakunya juga nggak cuman pelaku kekerasan itu nggak dari orang luar saja atau yang tidak dikenal, tapi bisa terjadi dari keluarga kita. Contohnya yang tadi ayahnya sendiri. Iya kan, Tetangga juga bisa kan tahu, atau warga-warga atau teman sendiri, kita nggak ada yang tahu. apa mungkin emang temen-temennya bisa juga, kita nggak tahu. Nah, apalagi kan Kejadian kayak begini kekerasan kepada anak itu nggak cuma sekali kan, pasti di setiap tempat, di setiap tempat, setiap waktu kayak pasti ada aja kan ya sih? pasti ya, cuman nggak kelihatan Iya, aja sama nggak kita. tersorot aja, Iya. kita nggak tahu gitu kan. Tapi aku yakin sih pasti dimanapun mungkin saat ini pasti ada nggak sih? Iya. Mungkin ada, tapi kita nggak tahu aja. Karena mungkin konsekuensinya tidak sebesar yang berita tadi sampai Iya meninggal. sih. Nah, benar. Jadi untuk mengurangi para pelaku kekerasan kayak gitu, khususnya pelaku yang tidak dikenal, para orang tua lebih baik memberikan edukasi kepada anaknya yang seperti menyuarakan pendapat. Jadi biar anak tuh lebih berani. Jadi kalau nggak suka tuh harus nggak suka gitu. Kalau ada masalah ngomong gitu Iya, ya. kalau Jadi lagi terancam tuh ngomong gitu. kita biar sebagai orang tua nantinya gitu kan paham nih, oh si anak mau apa sih? Atau orang sekitar bisa tahu, oh itu anaknya terancam. Nah iya, kalau kayak Iya. gitu kan kita gampang ya take actionnya gimana gitu kan. Terus yang kedua, bisa kayak apa sih, komunikasi dengan anak. Oh iya, banyak komunikasi gitu ya. Iya, Supaya jadi- jelas nih si anak mau apa. Jadi tidak ada kesalahpahaman yang bisa menyebabkan kekerasan juga. Nah iya yang kayak gitu, iya sih. Iya kan. Lalu yang ketiga bisa itu tuh, karena anak itu kan cenderung rentan kan tadi ya. Jadi bisa dibekali dengan bela diri. Biar kalau misalnya dia ditindas gitu bisa ngelawan ya setidaknya. Iya, gitu. gitu kan. Abang teriak ya apa gimana? Iya. Pokoknya dia punya basic skill gitu ya untuk mempertahankan dirinya. Gitu. Bisa menghindari hal yang tidak diinginkan gitu kan. Benar-benar. Kalau aku mau bahas nih dari segi orang tua nih ya. Kalau misalnya orang tua sendiri, ya kita tahu mungkin agak gengsi ya, masa iya ngomong masalah ke anaknya begitu. Benar. Nah, mungkin kalau misalnya buku bapak nih, ngopi kasih kita. Iya, Ngopi jadi dulu. jauh dulu dari masalah. Kita jauhin dulu nih sebelum masalahnya yang bikin kita marah atau gimana. Iya. Jangan dipesetin dulu lah. Kalau lagi emosi, gimana sih? Kalau misalnya menentukan pilihan, kita sering gegabah nggak sih? Nah, makanya sebaiknya dijauhin dulu. Apa mau ngobrol sama teman, ngopi segala macam, apa emang alihin pikiran aja? Iya. Jangan main HP apa nyari kegiatan main gitu. Biar tenang dulu itu pikiran. Iya, jangan sampai kesulut emosi habis itu langsung begitu kan? Iya. Kayak gitu Iya. nggak baik juga. Dan itu konsekuensinya harus tahu juga, harus berpikir panjang, biar gak terjadi kayak berita tadi. Iya tuh. Nah, terus kamu tahu nggak sih tanda-tanda kekerasan anak nih selain marah atau gimana gitu kan? Ada lagi nggak sih? Kalau setahu aku tuh ya, bisa kayak rasa takut berlebihan, kurang percaya diri, sama muncul luka yang tiba-tiba gitu. Iya, paham. Itu bisa dilihat kayak misalnya ini kekerasan dari temannya, Iya. bisa dilihat dari segi itu. Kalau yang ciri-ciri lagi, tanda-tanda tadi yang kayak misalnya luka yang tiba-tiba itu kayak Wah, ada masalah nih ya. kayak dia dibully atau apa, nggak ada yang tahu gitu kan. Ya kalau misalnya apa? Anak-anak jadi ya biasanya happy nih kemana-mana, ceria gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba munggung apa gimana? Kan ada yang masalah. salah. Apa Iya. nih? Gitu kan? Apa mungkin dia di sekolahnya bisa jadi kan Atau dari lingkungan sekitar tetangga misalnya, atau dari lingkungan pertemanan yang di sekitarnya gitu kan. dari emang lingkungan keluarga ya. Iya, Keluarga kan iya. apalagi sebagai rumah utama mereka. Gitu kan. Kalau menurut aku sih pasti lebih kesel kalau dari keluarga tuh. Kayak nah makanya kita itu sebagai orang sekitar atau keluarga atau ya apapun itu, kalau ngelihat kekerasan kayak gitu ya perhatian aja gitu. Iya sih. Atau tanda-tanda itu ya kita harus lebih perhatian, kayak kita harus bertanya kenapa bisa ada kayak gitu. Lebih ini aja ya, kita harus sebagai apa ya, sebagai masyarakat
nanya juga lah kalau melihat hal seperti itu, ya jangan didiemin aja gitu kan. Kayak kita inisiatif juga lah. Kayak, kamu kenapa ya? Lebih peduli aja sih sama Simpati lah ya. lebih peduli sama lingkungan sekitar. Ya, berarti emang banyak ya tanda-tandanya. Iya. Nah, jadinya apa nih yang kita dapat hari ini? Kalau misalnya kamu emosi nih, ya Jangan gegabah. banyak-banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Iya, dekati diri pada Allah. Doa yang banyak. Istighfar ya Allah gitu kan. Kita Iya. menjauhi sifat-sifat setan nih judulnya. Iya, jadi biar kita tuh bisa mikir lagi konsekuensi apa yang kita bisa dapet dari hal yang kayak spontan kayak gitu kan. Jangan karena apa emosi sesaat kita jadi gegabah seperti itu kan. Maksudnya dia dampaknya gimana? Iya. Sedih juga kita kehilangan teman. Yang Udah, dulu, mati. Nah, sekian nih dari PNK Podcast hari ini. Nah, dengan saya Kaisa, dengan saya Salsa. dan ini rekan kami Tegar. Kami pamit undur diri.